Ya, berlanjut ke ruang lingkup jurnalistik. Secara garis besar, ruang lingkup jurnalistik dibagi ke dalam dua bagian, yaitu news dan views. Ada pendapat yang lain mengatakannya terbagi menjadi tiga bagian. Yang satunya yaitu foto jurnalistik. Kalau yang pendapat yang ini, berarti foto jurnalistik itu bisa masuk ke news dalam sudut pandang jurnalisnya, dan bisa masuk ke views dari sudut pandang penikmat atau pemirsanya. Karena foto itu kan netral, bisa dipahami sesuai keinginan pembaca atau pirsawan masing-masing. Nah, news dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu straight news dan feature news. Straight news dibagi lagi menjadi beberapa, contohnya adalah reportase, itu masuknya straight news. Sementara feature news itu contohnya adalah travel features. Jadi ketika laporan perjalanan wisata yang itu tidak ada urgennya, tidak mendesak, itu masuknya ke feature. Itu semacam penghias dalam satu media massa, contohnya koran. Yang terpenting adalah sajian beritanya, masuk newsnya. Sama-sama berita, tapi bukan berita yang urgent. Biasanya feature seperti itu. Nah, kemudian beralih ke views. Views biasa dikatakan sebagai opini atau pendapat atau pandangan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa. Contohnya adalah editorial. Kan setiap media massa, media cetak biasanya ada di bagian depan itu ada editorialnya, pengantar dari redaksi. Ya, mengantarkan berita atau kumpulan berita itu disajikan dalam suatu editorial. Yang di situ gagasan dari redaksinya itu diungkapkan di situ. Kenapa kok dimasukkan berita yang seperti itu, bukan berita yang lain? Biasanya dibahas di situ. Nah, kemudian produk utama jurnalistik adalah tentunya berita. Produk utamanya berita. Nah, produk utama berita ini sama juga halnya, ada yang mengatakan produk jurnalistik itu juga dibagi menjadi berita, non berita, sama foto jurnalistik. Nah, aktivitas utama menghasilkan berita itu karena laporan peristiwa itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nah, tidak bisa dilakukan dengan sembarang cara. Harus ada kode-kode etik tertentu dengan cara-cara tertentu yang telah disepakati. Nah, jadi berita adalah laporan peristiwa yang baru terjadi. Berarti kalau sudah 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, bisa jadi tidak berita. Atau kejadian aktual yang dilaporkan di media massa. Intinya di sini adalah aktual. Kenapa harus aktual? Karena sama halnya ketika kita makan, kita lebih suka makanan atau hidangan yang baru saja tersaji, yang hangat, daripada makanan yang tersimpan lama. Sama-sama makan daging, kita lebih suka daging yang fresh daripada daging beku. Nah, itu sama halnya. Kemudian, sementara media massa adalah sarana yang digunakan dalam proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada publik secara serentak. Yang inilah yang salah satu keterikatan dan keterkaitan antara media massa dengan jurnalistik. Karena media massa kan berarti tempatnya produk jurnalistik itu. Jadi tidak mungkinlah karya itu diletakkan di tempat yang sembarang, maka harus di tempat yang khusus namanya media massa. Karena media massa inilah tempat untuk komunikasi massa. Nah, jenis-jenis media massa sendiri ada media massa cetak, media massa elektronik, dan sekarang yang lagi ngetren media online atau cyber media. Nah, sarana atau media untuk menyiarkan produk-produk jurnalistik itu biasa disebut dengan
pers. Jadi pers sendiri itu ada keterikatan batin dengan yang namanya jurnalistik, karena pers itu media, jurnalistik itu profesi atau karyanya. Jadi saling membutuhkan, ada simbiosis mutualisme di situ, karena ya ada unsurnya di situ yang harus terpenuhi. Nah, bedanya terletak pada substansi aktivitas. Jurnalistik titik beratnya adalah bentuk komunikasi yang mengarahkan pada aktivitas pencarian dan penulisan berita, sedangkan pers lebih fokus pada sarana memungkinkan berita itu dinikmati khalayak luas, dipublikasikan kepada masyarakat luas. Jadi walaupun mengandung makna yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan dan keterikatan.